warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, ibu-ibu Aisyah semuanya yang saya cintai. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa di sini dengan keadaan sehat walafiat di tempat yang aman, nyaman, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang lahirnya mengguncang alam semesta, Nabi yang lahirnya membuat heboh para malaikat Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertema Ramadan, bulan pendidikan. Ibu-ibu Aisyah semuanya yang berbahagia, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Angkat tangan. Ya. Ada 3 sikap orang muslim ketika datang bulan Ramadan. Yang pertama, mereka bergembira karena amal-amal yang biasa mereka lakukan seperti berzikir, seperti sholat, berpuasa, dan ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Quran akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang yang gembira tapi sedih karena dia sedang sakit, atau ibu-ibu yang melahirkan, menyusui. Dia bergembira juga tetapi tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, ada orang yang biasa saja, bahkan tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak terbiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila mereka ikut sholat, ikut berpuasa, hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu ilmunya, na'udzubillah. Mari kita ekspresikan kegembiraan kita dengan menyanyikan lagu Ramadan Tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Cukup. Sudah seharusnya kita sebagai orang Islam bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi jangan hanya senang di awal saja, kemudian amalnya kurang pas, ngobrol-ngobrol tidak jelas, makan dan minum tidak dibatas, akhirnya sholat tarawih ngantuk bablas. Na'udzubillah. Kalau ibu-ibu Aisyah sudah siap untuk berpuasa? Ya, sudah siap untuk sholat berjamaah di 5 waktunya?
Ya, sudah siap untuk tadarusan, tarawihan, dan membagi takjilan. Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Lalu kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan pendidikan? Nah, karena sungguh agung pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang memiliki keteguhan iman, keikhlasan hati, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah semata, dan bisa bertujuan bertakwa kepada Allah sehingga dia keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tujuan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman akan tunduk patuh kepada Tuhannya, menjalankan ibadah puasa hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat umur yang panjang untuk amal kebaikan, diberikan nikmat waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kalau ibu-ibu Aisyah, nanti kira-kira di Ramadan ini mau khatam berapa kali? 2 kali. Ya, ini ada tips ya ibu-ibu. Apabila kita ingin khatam 5 kali dalam bulan Ramadan ini, maka sebelum dan sesudah sholat fardu kita membaca 5 lembar Al-Quran. Ya, jadi sebelum sholat membaca 5 lembar, setelah sholat membaca 5 lembar. Apabila kita ingin khatam 4 kali, maka sebelum dan sesudah sholat fardu kita membaca 4 lembar. Apabila kita ingin khatam 3 kali, maka kita sebelum dan sesudah sholat fardu membaca 3 lembar. Kalau yang tadi cita-citanya pengen 2 kali, berarti sebelum dan sesudah sholat fardu membaca 2 lembar, dirutinkan ibu-ibu. Kemudian kalau hanya 1 kali, lah ini yang 1 kali jangan-jangan nanti nggak sampai Ramadan habis nggak sampai khatam. Jangan cita-cita 1 kali ya, nah, lebih dari 1 kali ya. Tapi faktanya di lapangan memang ibu-ibu seperti ini. Mau baca Quran, HP-nya berbunyi, dipegang HP-nya, nggak jadi baca. Mau baca Quran, anaknya yang kecil nangis, nggak jadi baca lagi. Kemudian mau baca Quran, waktunya masak ini untuk berbuka. Waduh, terus kapan ini ibu-ibu mau bacanya? Ya, jadi harus betul-betul bisa membagi waktunya. Kalau kita tidak bisa membagi waktunya, nah nanti Ramadan habis kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita akan rugi karena keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kesimpulannya bahwa Ramadan itu adalah bulan pendidikan untuk orang-orang yang beriman. Pendidikan di sini adalah pendidikan lahir batin. Diharapkan setelah Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya solih secara individual, tapi juga solih secara sosial. Ibu-ibu, saya mau berpantun. Nanti bilang cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Surabaya,
jangan lupa membeli semangka. Telah datang bulan Ramadan yang mulia, mari kita berlomba-lomba meraih pahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.